Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. NIM saya D011918. Saya mahasiswa Prodi PGSD UNU Kalbar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan seorang tokoh dalam bidang psikologi perkembangan anak. Beliau bernama Jean-Jacques Rousseau. Yang mana Rousseau ini hidup pada dari rentang tahun 1671 sampai 1712. Oke, kita akan mengenal lebih jauh tentang Jean-Jacques Rousseau. Beliau adalah seorang pemikir dari Prancis. Kemudian dalam bukunya Emile on Education, dia menyatakan bahwa segala-galanya baik ketika datang dari Sang Pencipta, dan segala-galanya akan memburuk ketika berada atau sampai di tangan manusia. Jadi menurut beliau bahwa pada dasarnya kodrat anak itu baik, semua anak baik, hanya saja dapat dijadikan buruk karena kesalahan manusia. Kesalahan manusia di sini mungkin dari kesalahan orang tuanya atau lingkungan, yang penting manusia. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk dalam mendidik anak, maka pendidik hendaknya membekali diri dengan pengetahuan tentang segi kejiwaan anak. Dalam hal ini, pendidik juga harus baik dari dirinya sendiri, barulah bisa menularkan kebaikan itu terhadap anak didiknya, seperti itu. Oke, kemudian latar belakang Rousseau. Rousseau lahir di Jenewa, negara Swiss pada 28 Juni dan meninggal di Hermenonville, Prancis pada 2 Juli. Beliau meninggal pada umur 66 tahun. Kemudian Rousseau adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Kemudian pada periode Revolusi Prancis, Rousseau adalah filsafat terpopuler di antara anggota Jacobin Club. Dia dimasukkan sebagai pahlawan nasional di Pantheon Paris pada tahun 1794, tepat 16 tahun setelah kematiannya. Baik, kita masuk pada metode baru pengajaran Jean-Jacques Rousseau. Metode pengajaran Rousseau terdiri atau terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebudayaan melawan alam. Kemudian metode yang kedua, keadaan primitif. Metode yang ketiga, kontrak sosial. Dan metode yang keempat, pendidikan atau Emile. Metode yang keempat ini, pendidikan, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama pendidikan berdasarkan golongan umur. Kemudian yang kedua, pendidikan kembali kepada alam. Kemudian pembahasan selanjutnya kita membahas tentang karya Rousseau. Karya Rousseau ada 4. Yang pertama itu karya beliau berupa novel yang berjudul Emile atau On Education. Novel ini atau karya pertama ini dinilai merupakan karyanya yang terpenting dalam tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Kemudian karya kedua juga masih berupa novel, tapi kali ini novelnya yang sentimental. Novel yang sentimental tulisannya, dan juga merupakan karya penting yang mendorong pengembangan era pra-romantisme dan romantisme di bidang tulisan fiksi. Novel ini, karya yang kedua ini berjudul Julie ou la Nouvelle Heloise. Kemudian karya yang ketiga ini berupa autobiografi Rousseau sendiri yang berjudul Confession. Karya ini menginisiasi bentuk tulisan autobiografi modern dan adalah contoh utama gerakan akhir abad ke-18 yang memfokuskan pada masalah subjektivitas dan introspeksi yang mengkarakterisasi era modern. Kemudian karyanya yang terakhir yaitu karya keempat beliau juga menulis 2 drama dan 2 opera yang menyumbangkan
kontribusi penting di bidang musik sebagai teori. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian deskripsi atau pemaparan saya tentang seorang tokoh yang bergerak di bidang psikologi perkembangan anak yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Semoga penjelasan saya atau deskripsi saya yang sedikit ini bisa sedikit membantu untuk pendeskripsian lain ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.